Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar dan menuntun kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Pelajaran dari Hidup Suku Efraim. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 12, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dan ayat 6b. Demikian firman Tuhan. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Zafon, dan mereka berkata kepada Yeftah, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu." Tetapi jawab Yeftah kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon, lalu aku memanggil kamu. Tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" Kemudian Yeftah mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan, "Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim." Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Pada waktu itu, tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Jika kita memperhatikan sikap sok jadi pahlawan dari suku Efraim, ini bukan pertama kalinya suku Efraim berbuat demikian. Pada zaman Gideon, di kitab Hakim-Hakim pasal 8, suku Efraim juga berbuat hal yang sama. Mereka tampil dan marah-marah karena tidak dilibatkan ketika perang telah selesai dan perayaan sudah dimulai. Semua itu sebenarnya hanyalah sekedar untuk menutup-nutupi kejahatan dan kemalasannya sendiri. Terkadang, banyak manusia hanya bisa melontarkan kritikan dan bahkan hujatan, namun mereka sendiri tidak buat apa-apa. Tidak sedikit bahkan yang bukan hanya tidak buat apa-apa, tapi juga malah menghambat dan mempersulit, sehingga membuat pekerjaan menjadi panjang dan berbelit-belit. Apa yang dilakukan oleh suku Efraim itu pada zaman Gideon juga pernah mereka lakukan. Hanya saja pada saat itu, Gideon malah membesar-besarkan hati mereka dengan berkata, Hakim-Hakim pasal 8 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, jawabnya Gideon kepada mereka, "Apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abiezer? Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Zeeb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu?" Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. Jika dianggap saat zaman Gideon, suku Efraim itu seperti anak kecil yang sifatnya kurang baik. Namun orang tua memilih untuk mengalah, bahkan membesar-besarkan hati suku Efraim, sehingga mereka merasa berjasa dan hebat. Mungkin dari pihak Gideon, kita akan melihat kebijaksanaan Gideon dalam menanggapi kemelut keluhan suku Efraim saat itu dengan mengangkat-angkat dan membesarkan hati suku Efraim. Sama seperti seorang ayah yang memuji-muji anaknya yang telah gagal dengan tujuan agar anak itu berbesar hati. Namun sanjungan seperti itu, jika tidak disertai pengajaran, akan membuat anak tersebut merasa bahwa itulah cara mereka mendapatkan keberhasilan, dengan mengeluh, menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam, tanpa belajar untuk mengoreksi diri sendiri. Makin lama, sifat busuk yang ada pada anak itu akan bertumbuh dengan berjalannya waktu. Semakin lama, semakin membusuk. Demikianlah yang terjadi dengan suku Efraim. Jika pada zaman Gideon, mereka hanya berpangku tangan, lalu kemudian setelah Gideon berhasil mereka menuntut penghargaan, pada zaman Yeftah,
Mereka bahkan merintangi dan membuat gara-gara untuk pura-pura tidak dengar akan panggilan dan perjuangan Yeftah. Hakim-Hakim pasal 12 ayat 2 sampai ayat yang ketiga berkata, "Tetapi jawab Yeftah kepada mereka, 'Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon, lalu aku memanggil kamu. Tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?' Namun setelah menang, Efraim menuntut pengakuan seperti pada waktu zaman Gideon." Pelajaran sederhana pagi ini: bertumbuhlah dalam pertumbuhan karakter. Sebab jika kita kemarin, sekalipun ada kelemahan karakter pada kita, namun kita berhasil lolos dan tertolong, maka seringkali kita tidak akan belajar. Bahkan, kita akan menikmati dan terbiasa dengan kesenangan semu yang kita raih sekalipun dengan kebohongan dan kejahatan kita sendiri. Satu kali nanti, kita akan terbiasa untuk menikmati hal-hal tidak halal dan kita anggap itu adalah kebaikan Tuhan. Bahkan kita akan berpikir itulah cara yang tepat untuk beruntung. Pada saat zaman Yeftah, Efraim menemukan bahwa kelemahan karakter padanya telah menjadi cacat karakter. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari dan tuntun aku untuk terus rela menerima teguran dan tuntunan-Mu, agar kelemahan karakter yang ada padaku dapat terobati dengan firman-Mu dan teguran-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.